warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Farhana dari kelas 12 IPS 4, Sekolah SMA Negeri 3 Babelan. Di sini saya bersama teman-teman saya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tahap pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota adalah proses tahapan yang lebih mengacu pada kualitas, yaitu menuju suatu kondisi atau keadaan yang bersifat kematangan. Adapun untuk beberapa tahapan dalam pertumbuhan kota, menurut Lewis Mumford, yaitu satu kota eupolis. Tahapan eupolis ini merupakan awal atau permulaan terbentuknya sebuah kota yang dicirikan oleh munculnya perkampungan. Pada tahap ini, aktivitas penduduk tetap berorientasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pertambangan. 2. Kota polis. Tahapan kota polis akan senantiasa dicirikan adanya pasar dalam perkampungan dan terbentuknya sektor usaha kecil, di mana efek dari berbagai jenis industri pada tahapan ini masih belum cukup disignifikan meskipun sudah memenuhi kebutuhan dasar. Saya Pusoko Khairani, kota metropolis. Tahapan ini dicirikan oleh adanya struktur ruang kota yang sudah mulai berkembang. Pengaruh kota sudah mulai dirasakan oleh wilayah di seputarnya, yang ditandai dengan adanya beberapa kota satelit atau wilayah dan perwilayahan penyokong kota utama. Adapun untuk kota metropolis ini, misalnya kota Surabaya di Indonesia, yang mampu menyokong adanya berbagai wilayah di sekitarnya, seperti wilayah Kabupaten Sidoarjo dan lainnya. Istilah metropolis merujuk ke sebuah megakota yang berpenduduk. Kota megalopolis. Tahapan megalopolis dicirikan oleh tingkah laku masyarakat yang mendiaminya, yaitu hanya berfokus pada materi. Adanya unsur birokrasi yang jahat dengan standar produk makin dianggap segalanya, di mana khususnya kota megalopolis ini contohnya saja seperti kota Paris di negara Prancis di abad 18 atau kota New York di Amerika Serikat pada permulaan abad 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nabila, kelas 12 IPS 4, ingin mempresentasikan kota Tiranopolis. Tiranopolis bisa dikatakan sebagai serangkaian permulaan kehancuran sebuah kota. Tiranopolis ini sendiri biasanya ditandai dengan situasi perdagangan dan pasar pun mulai anjlok, sehingga kehidupan manusia hampir terancam keberadaannya. Perkenalkan, nama saya Khairegi Sobiran dari kelas 12 IPS 4. Apa itu kota nekropolis? Kota nekropolis adalah kota yang masuk ke dalam klasifikasi berdasarkan tingkat perkembangannya menurut Lewis Mumford. Kata lain dari kota nekropolis adalah kota kematian atau kota mati. Disebut demikian karena kondisi kota ini sangat minim penduduk atau bahkan hampir tidak ada. Keadaan tersebut sangat bertolak belakang dengan situasi perkotaan yang seharusnya yakni ramai dan menjadi pusat dari berbagai fasilitas kehidupan. Namun kota ini hanyalah sisa bangunannya saja atau sisa sejarahnya saja. Nekropolis menjadi tahap terakhir dari fase kehancuran sebuah kota. Pada fase ini penduduk mulai banyak yang meninggalkan kota karena beberapa alasan. Kota nekropolis memiliki ciri-ciri yakni hampir atau bahkan tidak ada warga atau penduduk yang tinggal di sana. Faktor penyebab kota nekropolis. Pada awalnya kota nekropolis tidak jauh berbeda dengan kota-kota pada umumnya di muka bumi. Namun karena beberapa faktor di bawah inilah kota tersebut sampai pada tahap nekropolis atau yang disebut kota mati. Tangan menyebabkan sebuah kota yang awalnya berjalan normal menjadi masuk ke dalam tahap kehancuran. Hal ini dikarenakan situasi tegang sehingga penduduknya satu persatu pun mulai meninggalkan kota itu. Tahap kedua, kemunduran ekonomi. Suatu kota tidak selalu mengalami kondisi ekonomi yang stabil, bahkan ada juga yang mengalami kemunduran. Ketiga, kelaparan. Meski sudah di era yang modern, namun kasus kelaparan masih terjadi di mana-mana. Untuk bertahan hidup, masyarakat akan memilih pindah ke kota yang bisa menyediakan makanan dengan lebih baik. Kekurangan sumber daya. Tahap keempat, kekurangan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah berbagai hasil alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, masyarakat pada umumnya lebih
memilih untuk tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam ya. Yang terakhir, tingkat kejahatan tinggi. Tidak ada menutup kemungkinan sesama manusia dapat melakukan hal-hal yang merugikan bahkan membahayakan manusia lainnya. Kejahatan tidak hanya terjadi di desa yang sepi, tetapi juga di kota yang ramai apabila kota tersebut terlalu tinggi tingkat kriminalitasnya. Maka tak heran jika warganya memilih tempat lain untuk yang lebih aman. Oke, contoh kota nekropolis. Kota nekropolis terdapat banyak di negara-negara dimanapun itu. Bahkan ada juga yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah contoh kota nekropolis baik di dunia. Kota pertama, Kota Marina Indonesia. Kota Marina atau yang bisa disebut Marina City, sebuah pusat perkotaan yang ada di Indonesia. Lokasi tepatnya yakni berada di Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Kota ini dahulunya merupakan sebuah kota yang dipenuhi dengan kemewahan yang sangat gemerlap. Marina City bahkan disebut-sebut sebagai Las Vegasnya Indonesia. Kota ini dipenuhi oleh orang-orang kaya karena menjadi pusat dari perjudian di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Namun kondisi ini berbanding terbalik ketika pemerintah Indonesia melarang perjudian. Karena itulah kota ini sudah tidak menguntungkan lagi dan mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Kota yang kedua, Kota Budi, California. Budi adalah sebuah wilayah penuh country, California, Amerika Serikat. Kutukan ini awalnya merupakan sebuah kota penambangan yang pertumbuhan ekonominya lambat. Namun pada tahun 1879 kota ini berubah menjadi kota yang maju setelah ditemukan tambang emas. Jumlah penduduknya pun mencapai 10.000 penduduk. Penduduk tersebut perlahan mulai pergi dari kota karena beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan. Hingga akhirnya pada tahun 1942 pemerintah Amerika Serikat resmi menutup kota ini. Oke, kota terakhir, Kota Kroko di Italia. Di daerah Basilicata, Provinsi Matera, Italia. Kita dapat menjumpai sebuah kota mati yang bernama Kota Kroko. Disebut sebagai kota kematian yang paling unik dan indah karena dibangun di atas ketinggian 391 meter di atas permukaan laut atau yang bisa disebut MDPL. Kota ini dibangun pada abad pertengahan, namun mulai kehilangan penduduknya karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah Kota Kroko terserang wabah mematikan yang menyebabkan ribuan warganya meninggal pada tahun 1656. Alasan kedua adalah pada tahun 1892 kargo kerap terjadi bencana alam seperti ada tanah longsor sehingga banyak warga yang pindah ke Amerika Utara. Alasan terakhir adalah pada tahun 1963 kota ini kota ini kembali dilandakan bencana alam sehingga mengakibatkan hilangnya salah satu sisi tebing kota, dan pada tahun 1975 kota ini hanya memiliki sisa bangunannya saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.